Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada kuliah kali ini kita memasuki tema ayat dan hadis perintah untuk mencari nafkah. Sebelumnya saya akan membawakan tentang bagaimana pandangan hidup Islam terhadap harta. Bahwa Islam tidak pernah menjadikan harta itu sesuatu yang buruk. Tapi Islam menjadikan harta itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bermanfaat. Yang pertama, harta itu penegak pilar kehidupan. Bahwa dengan harta tentu kita akan mendapatkan kelayakan hidup, fasilitas, kemudahan, dan juga kebutuhan-kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti rumah, makanan, pakaian. Semua itu bisa didapati dengan harta. Begitu pula dengan pendidikan. Seseorang akan mendapatkan pendidikan yang layak jika memiliki harta. Ibadah, seorang juga dapat melakukan ibadah jika dia memiliki harta. Seperti haji, kemudian membayar zakat, semua itu memerlukan harta. Dan yang kedua, harta disebut di Al-Quran sebagai kebaikan. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa harta itu al-khair, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwa manusia itu sangat mencintai khair, yaitu harta. Nah, arti khair adalah kebaikan. Nah, maknanya adalah bahwa harta itu sebenarnya ada sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Kebaikannya jika harta tersebut dipegang oleh orang-orang yang solih, oleh mereka yang beriman. Maka ni'mal malu inda abdin solih. Harta yang baik adalah ketika dipegang oleh seorang hamba yang solih. Karena dengan kesolehannya dia akan memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan, mengalokasikan harta tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, menjadikan harta tersebut juga untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Allah yang membutuhkan harta. Dengan harta tersebut dia juga bisa menolong orang, dia juga bisa menyekolahkan orang, dan seterusnya. Yang ketiga, nikmat Allah bagi para rasul dan juga orang beriman. Kalau kita lihat dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan harta kepada para rasul. Sebagaimana kepada Nabi Sulaiman Allah berikan harta, kepada Nabi Daud Allah berikan harta, bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga Allah berikan harta benda. Dan juga orang beriman, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang yang memiliki harta benda. Kita tahu Utsman bin Affan saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf juga saudagar kaya, kemudian juga Abu Bakar juga saudagar kaya. Dengan harta mereka lah banyak amal ibadah, kebaikan, amal solih yang bisa mereka kerjakan, di mana amal ibadah itu tidak bisa dikerjakan oleh mereka yang tidak memiliki harta. Untuk membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya, untuk membiayai peperangan, untuk mengutus utusan para dai ke daerah-daerah, untuk menyebarkan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, untuk memberikan nafkah kepada mereka yang para janda yang ditinggal oleh suaminya mati syahid di medan perang, dan seterusnya. Itu membutuhkan harta benda. Dan yang keempat, kemiskinan adalah ujian dan musibah. Karena Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita, kadal faqru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran itu menghantarkan seseorang kepada kekafiran. Mengapa demikian? Karena jika seseorang itu miskin, seseorang itu fakir, kekurangan harta, maka dia akan fokus hidupnya untuk memenuhi hajatnya.
yaitu mencari makan, mencari tempat tinggal, mencari pakaian dan kehidupan, sehingga waktunya sangat kosong untuk belajar, untuk ibadah, ya. Waktunya sangat sempit untuk itu semuanya, untuk mengaji. Dan ketika seseorang itu sudah tidak beribadah, tidak belajar, jauh dari agama, apalagi ditambah dengan kesempitan harta, boleh jadi dia akan tergerus imannya dan condong kepada mencari materi, ya. Sehingga yang dicari adalah duniawi dan menghalalkan dunia dan menghilangkan atau meninggalkan agamanya, itu akhiratnya. Maka seseorang muslim juga harus mempunyai harta benda agar apa? Agar dia mempunyai waktu yang luas untuk belajar, waktu yang luas untuk beribadah, waktu yang luas untuk berdakwah, begitu. Dan waktu yang lapang untuk mengerjakan amal soleh yang lainnya, sehingga dia tidak disibukkan hidupnya hanya untuk mencari harta benda saja. Selanjutnya, bahwa dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muluk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sahabat-sahabat semuanya, bahwa surat ini ya hampir serupa dengan surat-surat yang lainnya, yaitu Allah menyuruh kita untuk banyak atau untuk bekerja, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah juga, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau udah sholat, kalau udah ibadah, maka berpencarlah kamu ke penjuru bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat tadi kita akan bahas mufradatnya atau kata-katanya, yaitu zalulan. Zalulan artinya adalah mudah. Maksudnya yaitu mudah untuk kalian tinggali. Ya, dalam Al-Quran juga waladzi ja'ala lakumul arda bisata, bahwa bumi itu sebagai hamparan. Meskipun pada realitanya kalau kita melihat bumi itu tidak datar tapi bergelombang, ya. Tidak datar seperti karpet atau permadani, tapi dia bergelombang, ada gunung, ada bukit, ada lembah. Namun kalimat bisata atau zalulan di sini adalah untuk memberikan gambaran kepada manusia bahwa bumi ini tempat yang paling nyaman ditinggali untuk menjadi tempat tinggal, gitu. Dan kita bisa berjalan ke sana kemari untuk apa? Untuk berjalan di atasnya, ya, untuk ke sana dan kemari atau berkendara di atasnya. Kemudian fi manakibiha, ya, di penjuru. Manakibiha artinya di penjuru, yakni di jalan-jalan dan segala penjuru, ya. Kita menjadikan bumi ini mudah untuk dilalui, kita mau ke pelosok sana dan kemari, gitu. Artinya di sini ada ayat bagi kita untuk bahwa bumi ini bisa menjadi tempat yang paling mudah untuk mendistribusikan karunia Allah. Dari gunung bisa distribusikan ke laut, dari laut juga bisa distribusikan ke gunung. Dari hutan bisa didistribusikan ke kota, dari kota juga bisa didistribusikan ke hutan atau ke pelosok desa. Nah, seperti itu kira-kira. Mari kita lihat makna dari satu ayat tadi, surat Al-Muluk ayat 15, yaitu dalam kitab Nafahat Makkiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih As-Shawi. Maksudnya, dialah yang menundukkan bumi
untuk kalian, agar kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian perlukan, seperti bercocok tanam, mendirikan bangunan, membuat jalan yang menghubungkan ke tempat-tempat yang jauh dan berbagai negara. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya, untuk mencari rezeki dan penghasilan, maka kita dimudahkan itu jalannya di atas muka bumi ini. Maka disuruh makanlah, makan dan carilah rezeki. Dan hanya kepadalah kamu akan kembali. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita runut pelajaran dari ayat tadi ya. Yang pertama adalah mengingatkan bahwa Allah telah memberikan manusia fasilitas berupa kemudahan bumi ini untuk dilewati, ditinggali, sehingga harus selalu bersyukur ya. Kita juga diberikan fasilitas oleh Allah untuk bisa berlayar di atas lautan ya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar wasakhkhara lakumul bahra litajriya fulka. Allah menundukkan semuanya tuh, malam dan siang, kemudian langit dan bumi, kemudian wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri. Allah tundukkan kita lautan supaya kita bisa berjalan di atas lautan tersebut. Bayangkan, dari lautan bisa mendistribusikan bertonton kebutuhan hidup manusia. Gitu ya. Allah mudahkan semuanya itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, yang kedua, ayat ini terkandung dorongan mencari rezeki dan bekerja. Nah, maka implementasi dari bersyukur tersebut adalah kita harus mengejar rezeki tersebut, mencari rezeki tersebut, yaitu dengan cara bekerja dengan cara yang halal. Halal ya. Dan juga harus bermanfaat, tidak boleh ada unsur mudarat atau merusak. Ini sangat dilarang oleh agama. Atau pekerjaan yang halal namun dapat merusak mental ataupun akhlak, ini pun tidak boleh. Ya, contohnya menyewakan sesuatu itu dibolehkan, tapi kalau menyewakan misalkan game online dibuka sampai tengah malam, dan ini akan merusak generasi. Mereka akan kecanduan dengan game tersebut, apalagi melewati malam, dan banyak sekali mafsadat atau kerusakan yang timbul dari bisnis-bisnis tersebut. Yang ketiga, setelah kita bersyukur kemudian bekerja dengan cara yang halal, yang ketiga adalah mengingatkan kepada kita betapa sibuknya kita bekerja atau berpindah tempat dalam mencari rezeki, bahwa ada hari perhitungan kelak. Nah, di samping kita bekerja ya, mencari dunia, tapi jangan lupa di sana ada akhirat yang nanti pasti kita akan kembali. Maka dalam surat Al-Jumu'ah juga, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selain kita disuruh bekerja di situ ya, tadi surah Al-Jumu'ah, bekerja keras dengan giat, tapi wadhkurullaha katsiran, ingatlah kepada Allah. Jadi dalam hal bekerja juga kita harus mengingat Allah. Begitu pula di dalam surat ini, dalam surah Al-Mulk, begitu pula kita lagi sibuk mencari dunia, tapi jangan lupa kita juga nanti akan wa ilaihin nusyur, kita akan dikembalikan kepada Allah, yaitu pada hari akhirat. Sangat tertarik kalau kita membaca surat Al-Mutaffifin ya. Surat ini bercerita tentang praktek curang, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecelakaan bagi orang-orang yang curang, kemudian langsung Allah ayat keempat, ayat kelima dan keenam, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang yang curang itu merasa bahwa nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan mereka akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Qasas ya. Saya akan membacakan di sini. Qalat ihdahuma ya abati istajir
Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ini tentu cerita tentang Nabi Musa ya, di mana Nabi Musa menolong dua gadis yang sedang mengambil air, kemudian dia tolong untuk mengambil air, dan ketika kembali kepada orang tuanya, ini Nabi Syuaib ya, ketika kembali kepada Nabi Syuaib, wanita tersebut itu anaknya Nabi Syuaib. Dia bilang, ya abati, wahai ayahku, istajir, jadikan ia sebagai pekerja. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Kita kembali kepada makna mufradat. Al-qawiyun, yaitu kuat. Artinya adalah memiliki kemampuan, kompetensi, skill untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, al-amin, yang terpercaya, mampu menjaga amanah dari yang ditugaskan kepadanya. Nah, ini jadi kan ayat ini ingin menggambarkan bahwa kalau kita bekerja, berarti paling tidak kita harus mempunyai dua syarat. Ya, syarat ketentuan berlaku. Yang pertama adalah kita harus qawiyun, kuat, baik kuat tenaga, kuat kemampuan, skill, keterampilan, dan kecerdasan. Dan yang kedua adalah al-amin. Selain dia hebat dalam hal pekerja, dia juga sangat amanah. Amin, sangat amanah. Ya, dia pintar menjaga amanah dan tidak mau berkhianat atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pelajaran dari ayat tadi yang pertama adalah di sini ada skema upah. Ya, upah bagi orang yang bekerja, atau dalam bahasa fikih muamalahnya adalah ijarah. Ya. Dan menjadi akad yang memudahkan urusan manusia. Nah, ini karena di situ dia disewa untuk bekerja ya. Kemudian yang kedua adalah dalam memilih pekerja harus benar-benar menyeleksi dan memilih yang terbaik dari yang ada. Ya. Kalau kita ingin mencari pekerja, ya ini syaratnya qawiyul amin, qawiyul amin, yang kuat dan juga terpercaya. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kita agar mampu memiliki sifat pekerja yang terbaik, yang yaitu kuat dalam arti mempunyai kompetensi dan kemampuan yang menjalankan pekerjaan dengan baik, amanah, yaitu mampu menjaga apa yang dipercayakan. Ya, jadi kita kalau mau bekerja, ya harus menjaga dua ketentuan tersebut, yaitu qawi dan juga amin. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bekerja. Yang pertama yaitu an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, li an ya'khudha ahadukum ahbalahu fayatil jabala fayaji'a bihazmatin hataba ala dhahrihi fayabi'aha fayastaghna bithamaniha khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'uhu. Hadis sahih Bukhari. Artinya adalah Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit, kemudian pulang dengan seikat kayu bakar di punggungnya. Lalu ia jual dan dengannya ia menutup kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, subhanallah ya, ini hadis sangat telak sekali. Kan mencari kayu bakar ini pekerjaan yang sangat sederhana, nggak membutuhkan skill ya. Dia hanya bermodalkan dengan seulas tali saja, kemudian dia pergi ke gunung. Ini pun tidak membutuhkan transportasi yang sulit. Kemudian dia pulang membawa kayu bakar, kemudian dia jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu saja sudah sangat mulia dan sangat baik. Gitu. Daripada meminta-minta, gitu. Daripada meminta-minta. Karena meminta-minta itu baik dikasih ataupun tidak dikasih itu sama saja kayaknya nggak bagus gitu ya. Tidak bagus di sini dalam hadis tersebut. Kemudian
Hadis yang lain Rasulullah juga bersabda dalam Sahih Bukhari, man akala ahadu ta'aman qattun khairan min an yakula min amal yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amal yadihi. Ya, tidak seorang pun makan makanan ya yang mana makanan tersebut dihasilkan dari tangannya sendiri, itu sangat baik ya, sebagaimana Nabi Daud itu adalah bekerja dengan tangannya sendiri. Itu lebih baik kita bekerja memakan dari hasil keringat kita sendiri gitu ya, dari hasil tangan sendiri. Kemudian hadis yang berikutnya dari Bukhari juga, ma min muslim yaghrusu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, oleh manusia ataupun oleh binatang, kecuali itu adalah sedekah. Subhanallah. Seorang petani yang mana padinya itu ya dimakan oleh burung yang hinggap ataupun yang lewat, itu merupakan sedekah yang tidak dirasa olehnya. Ya. Kemudian saya tutup dengan nasihat Luqmanul Hakim, bahwa Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, hendaknya engkau tetap bekerja mencari rizki yang halal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berpenghasilan kecuali ia akan mendapatkan 3 hal: lemah dalam agamanya, lemah akalnya, dan hilangnya kewibawaan atau orang-orang akan meremehkannya. Ini suatu kemestian jika seseorang ini tidak mau bekerja, malas, hanya apa kalau bahasanya lepah-lepah itu atau glosor gitu ya, tidak mau memanfaatkan akalnya, skillnya, tenaganya untuk bekerja, maka dia akan mendapatkan 3 hal ini, yaitu lemah dalam hal agamanya. Ya tentu karena untuk mencari harta yang halal aja dia udah enggak punya semangat ya, justru untuk beragama juga boleh jadi dia tidak bermanfaat, bersemangat. Lemah akalnya, karena akalnya tidak dipakai untuk berpikir, untuk berkreasi, ya. Dan juga hilang kewibawaan. Tentu orang yang tidak mempunyai harta itu, yang malas itu akan hilang kewibawaannya dan orang akan meremehkannya. Naudzubillah min dzalik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kuliah perdana di semester 3 ini bisa dapat manfaat dari apa yang disampaikan tadi, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kuliah berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang benar itu datang dari Allah, dan kalau kesalahan itu tentu datang dari kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.